Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kali ini kita bisa bertemu kembali di acara TPD ke-25 KGB Sukabumi. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di masa new normal. Nanti kita sudah datangkan atau hadirkan narasumber pertama dari PGRI. Selamat siang Pak Dudung. Selamat siang, selamat siang. Ya, kemudian ada juga nanti pemateri kedua dari Ketua KGB Sukabumi, dan nanti insya Allah dipandu untuk acaranya yaitu oleh Bu Ismaya. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, apabila nanti ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan di chat room ataupun mengangkatkan tangan. Nanti mikrofonnya di-unmute oleh host. Selain itu nanti di pertengahan acara kami akan share daftar hadir, dan itu perlu diisi, dan insya Allah nanti di akhir acara otomatis sertifikat acara ini akan terkirim otomatis ke email masing-masing peserta. Baik, dipandu acara ini oleh Bu Ismaya. Oke, kami persilahkan Bu. Iya, baik. Terima kasih Bapak host, Bapak Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan pula terima kasih kepada pengurus KGB, terutama Bapak Ketua KGB yang telah mempersilahkan saya untuk menjadi moderator. Nama saya Maulina Ismaya Dewi, saya guru MTS Umi Kulsum Kota Sukabumi. Adapun host kita yaitu Bapak Muhammad Sidik. Beliau mengajar pada MTS SMA SMK Al-Atiqiyah Kabupaten Sukabumi. Tema yang akan kita bicarakan di sini adalah mengenai guru merdeka, guru berdaya di masa new normal. Untuk Pak Dudung sebagai narasumber pertama di sini yaitu beliau sebagai Ketua PB PGRI, dan di sini banyak pengalaman-pengalaman beliau, yaitu dari mulai pengalaman di luar negerinya, prestasinya juga tidak disebutkan satu persatu ya, mungkin akan makan waktu lama. Dan karya-karya beliau mulai dari karya tulis dan sejenisnya begitu banyaknya. Lalu pengalaman kerja pun di sini yang terakhir Ketua PB PGRI. Untuk narasumber kedua, Ketua kita Bapak Edi Gunawan MPD, beliau di sini sebagai Ketua Komunitas Guru Belajar Sukabumi. Beliau lahir di Sukabumi 4 Juni 1980. Adapun beliau aktif sebagai Kepala MTS Al-Mutiyah, juga PLT Kepala SMA Teknologi. Mungkin itu saja secara singkatnya biodata dari Bapak narasumber. Kita mulai saja langsung. Pak Edi sepatah dua patah dulu untuk Bapak sebagai Ketua KGB. Dipersilahkan untuk Pak host, Bapak Edi, sepatah dua patah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saja kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa belajar bersama dan juga kita bisa kehadiran salah seorang yang sering saya idolakan. Beliau adalah Pak Dudung dan juga biasanya sering dilihat di media sosial, lalu juga di banner-banner yang bertebaran di Sukabumi, tapi hari ini beliau berkenan untuk bersama kita. Nah, ini ucapan terima kasih dan juga sungguh luar biasa kita semua bisa berbagi ilmu dan belajar bersama di sini. Mungkin itu sebelum nanti saya juga akan menyampaikan sedikit tentang materi hari ini. Bu Ismaya, saya dulu atau Pak Dudung dulu nih? Mungkin Pak Dudung dulu ya Pak ya? Pak Dudung dulu.
Ya, dipersilakan untuk Pak Dudung 45 menit. Nanti berikutnya disambung oleh Pak Edi materi berikutnya dan lalu kita tanya jawab. Mohon maaf, ini ada gugupnya ya karena ini pejabat-pejabat semua ini menghadapi. Terima kasih Bapak, silakan Bapak Dudung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran ya? Kedengaran Pak. Ya, Insyaallah. saya bahagia sekali hari ini bisa belajar bersama, bisa bertemu muka bersua pandang virtual ya. Kebahagiaan saya adalah ketika kita bisa saling belajar, terutama saya sebagai pengurus organisasi profesi guru, dalam hal ini PGRI, saya selalu memanfaatkan momen-momen seperti ini sebagai belanja aspirasi dari kawan-kawan, sehingga dinamika para pendidik bukan peserta didik saya bisa dapatkan dari kawan-kawan, karena kawan-kawan menyentuh langsung prosesi dunia pendidikan, lebih tahu, lebih terasa dibanding para menteri gitu ya. Yang terhormat Bapak Edi Gunawan MPD, terima kasih. Bapak sudah menjadi tokoh penggerak sahabat-sahabat guru, luar biasa. Saya paling suka kalau ada komunitas-komunitas. Dan sahabat semua, kita jangan terjebak kepada jumlah. Kita jangan terjebak kepada sesuatu yang seolah-olah harus segalanya besar. Tidak. Tapi hari ini pun kita pesertanya tidak ribuan, tetapi insya Allah kita akan menjadi bagian dari guru penggerak. Pak Edi adalah tokoh penggerak yang luar biasa, dan mudah-mudahan jangan pernah berhenti Pak Edi. Lanjutkan terus, sehingga kata Nadiem, guru dan kepala sekolah penggerak itu memang jumlahnya tidak banyak. Dari situlah kita berawal. Kemudian yang terhormat Ibu Maulina Ismaya, Dewi SPD, yang menghubungi saya, dan Ibu pernah ketemu di MGMP ya Ibu? Iya Bapak. Ya, sebagai moderator. Kemudian Pak Muhammad Sidik, SPD, sebagai host. Siapa? Dan sahabat semua yang hari ini kita berjumpa secara virtual, mudah-mudahan ada sesuatu hal yang bisa kita sharing, kita bagikan. Saya sebetulnya bukan narasumber ya. Saya selalu katakan, saya ini pada dasarnya adalah penyanyi, bukan penyaji. Jadi kebiasaan saya biasanya nyanyi saya tuh, bukan penyaji. Maka orang yang hadir itu semua saya manfaatkan, karena saya bukan narasumber tapi saya belajar. Kebetulan di acaranya dianggap sebagai narasumber saja. Jadi sahabat semua, hari ini saya akan menyerap Anda semua, berbagi dan saya memberikan masukan atau kritik dari presentasi yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Ya, sahabat semua, itu tayangan saya udah masuk nggak? Iya, suara udah masuk. Tayangan sudah masuk? Tayangan belum Pak. Oke, saya masukin dulu tayangannya ya. Sahabat semua, dengan kegiatan seperti ini, mudah-mudahan kita senantiasa terus berkembang, terus belajar, sehingga sebagai pelayan anak didik, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, kita bertumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Tidak jalan di tempat, tidak zona nyaman gitu ya, tapi kita berada di zona yang agak kurang nyaman dengan berlalah untuk belajar. Sudah masuk slide-nya belum? Slide-nya sudah masuk? Belum terlihat Bapak, belum terlihat. Belum masuk ya? Bentar. Jadi sahabat semua, hari ini saya mau menyampaikan materi, mudah-mudahan nyambung dengan apa yang disampaikan oleh atau yang diminta oleh panitia. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang guru merdeka, guru penggerak, dan guru berdaya gitu ya. Dan mudah-mudahan
kita bagian dari guru yang diharapkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Dengan tujuan pendidikan kita, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan pemerintah, harapan kita sehingga apa yang kita lakukan seirama dengan keinginan pemerintah. Setuju ya? Sepakat Bapak dan Ibu ya? Sepakat. Sepakat ya. Sekecil apapun yang kita berikan kepada negara ini, itu tentu akan sangat bermanfaat. Ya, saya mulai ya. Saya ngambil judul Guru Merdeka dan Guru Penggerak ya. Sahabat semua, ketika Pak Nadiem menyampaikan 4 inisiatif. Ada ya, tayangannya ada ya? Ada Pak. Ya, Pak Nadiem menggelindingkan proses Merdeka Belajar. Ini satu wacana yang harus kita ikuti bersama. Sehingga Pak Nadiem ini yang berkeinginan sekali membenahi dunia pendidikan, dunia guru, dunia kepala sekolah, khususnya kita di lapangan. Dia menggelindingkan inisiatif Merdeka Belajar. Kita sudah pahami cukup lama sebelum adanya wabah COVID. Merdeka Belajar ini identik dengan 4 program Nadiem. Yang pertama terkait ujian sekolah berstandar nasional itu dilimpahkan kepada sekolah. Silahkan sekolah melakukan ujian secara otonom. Ini kemerdekaan kepada sekolah. Jadi Nadiem terkait dengan USBN memberikan kemerdekaan kepada sekolah. Ini Merdeka Belajar wacana. Sehingga satuan pendidikan dan para pendidik, mulai dari kepala sekolah, TU, dan semua warga sivitas akademika ini harus berada dalam iklim merdeka. Jauh dari tekanan, jauh dari pola feodalisme pendidikan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, terkait penghapusan UN. UN ini dihilangkan, rencananya di tahun 2021, tapi karena COVID datang duluan, sehingga tahun ini pun tidak ada UN. Sahabat semua, kita pahami bersama, UN ini pernah menjadi sebuah enemy ya, menjadi dalam tanda petik sebuah musuh kejujuran. Karena dunia pendidikan, dunia kita yang sejatinya harus menebarkan kejujuran, menebarkan hal-hal yang positif, ternyata di program UN yang didanai oleh pemerintah sampai ratusan miliar ini, prakteknya di lapangan terjadi hal yang negatif, terutama ketidakjujuran. Bahkan ini menyebabkan hal-hal yang tidak merdeka bagi guru-guru idealis terutama, sehingga UN adalah bagian dari program yang membuat dunia pendidikan dan dunia guru tidak merdeka. Mohon maaf, dulu saya membaca ada seorang kepala daerah memerintahkan Kadisdik, Kadisdik memerintahkan kepala sekolah memerintahkan guru untuk mendesain tim sukses di UN. Sehingga ada sesuatu yang salah di dunia pendidikan kita. Maka akhirnya UN dihapuskan. Dan ini membuat guru menjadi tidak merdeka. Membuat iklim pendidikan kita menjadi bermasalah. Maka kalau kita masih ingat dulu Anies Baswedan pernah mengeluarkan program IIUN, Indeks Integritas Ujian Nasional. Sehingga di situ diumumkan beberapa sekolah ada grade-nya, mana yang paling jujur, mana yang paling tidak. Sampai keluar seperti itu. Ini sekolah menjadi tidak merdeka. Kemudian yang ketiga, terkait dengan rencana pembelajaran yang menjadi satu halaman. Ini juga sempat membuat heboh, sehingga guru tidak terpasu oleh administrasi.
guru tidak terjajah oleh administrasi. Hadirnya RPP 1 lembar ini memberikan kemerdekaan kepada guru agar waktunya tidak tersabot oleh kepentingan-kepentingan administratif, tetapi lebih kepada kepentingan-kepentingan humanis, melayani langsung anak didik. Jadi guru ini memang terkait administratif, tetapi tidak dominan tersabot oleh kepentingan-kepentingan administratif. Maka RPP 1 lembar ini simbol kemerdekaan guru, bahwa dia harus bisa lebih mengekspresikan melayani anak didik bukan sebagai pelayan administrasi. Kemudian yang keempat, terkait zonasi di dalam PPDB. Hari ini kita sedang hangat-hangatnya PPDB, bahkan setiap tahun selalu PPDB ini menjadi bagian yang kontroversi, ya, bagian yang hangat, sejumlah media pun diberitakan. PPDB ini ada perubahan dari Mendikbud Prof. Muhajir dengan Pak Nadiem. Polanya, porsinya dirubah. PPDB harus lebih memerdekakan. Dan ini proses panjang yang tidak mudah. Ya, kita paham bahwa PPDB di era Nadiem ini dari awalnya kuota zonasi 80% era Pak Muhajir, sekarang menjadi 50%. Kemudian 15% untuk afirmasi, 30% untuk prestasi, dan 5% untuk kepindahan orang tua. Walaupun saya mengkritik di dalam tulisan saya yang terbaru terkait kebijakan Permendikbud nomor 44 tahun 2019, di situ putra-putri guru tidak terlalu diutamakan, bahkan lebih diutamakan kepindahan orang tua. Nah, jadi 4 inisiatif Merdeka Belajar dari Pak Nadiem ini substansinya kalau kita tangkap mencoba memberikan nuansa yang lebih merdeka atau independen kita kepada para guru. Sahabat semua, Merdeka Belajar dan guru penggerak. Merdeka Belajar itu sesungguhnya identik kepada bagaimana guru melayani anak didik. Guru dan kepala sekolah harus menjadi pelayan anak didik yang sebaik-baiknya. Jadi Merdeka Belajar itu pada dasarnya bagaimana seorang guru kreatif, guru inovatif, guru berkreasi, ya, dan mengembangkan kemampuan dirinya sehingga sekolah, ruang kelas, hubungan antara murid dan siswa ini adalah hubungan penuh dengan suasana mendidik, suasana mengajar, suasana yang inovatif. Jadi ada kebaruan-kebaruan, ada hal-hal yang bertumbuh karena gurunya merdeka, gurunya guru penggerak. Sehingga guru merdeka, guru penggerak, Merdeka Belajar ini sebetulnya endingnya adalah menciptakan anak didik yang merdeka juga. Ya, jadi sekolah katanya harus menjadi unit inovasi. Sekolah dan ruang kelas harus menjadi dimensi lahirnya kebaruan, lahirnya kreativitas, lahirnya inovasi-inovasi pembelajaran. Kemudian guru penggerak adalah guru-guru yang terus bergiat seperti kita pada hari ini. Mungkin orang lain lagi santai, sebagian guru. Mungkin guru-guru yang lain ada yang sedang bagaimana. Kita hari ini bergiat. Dengan segala keterbatasan waktu, tenaga, dan seterusnya, hari ini kita sudah menjadi bagian dari guru penggerak, karena hari ini kita sedang bergiat. Giat kita harus selalu mengutamakan murid tadi. Jadi apa yang menjadi fokus guru penggerak sesungguhnya adalah layanan kita harus lebih mengutama kepada anak didik. Maka di situ dikatakan seorang guru penggerak ini dia mengambil tindakan-tindakan yang tanpa disuruh, tidak menunggu aba-aba, tapi guru penggerak ini adalah guru-guru yang melakukan yang terbaik untuk anak didiknya. Jadi kalau di sekolah tidak harus nunggu perintah kepala sekolah. Kepala sekolah tidak harus nunggu perintah Kadisdik. Kalau itu sekaitan dengan hal-hal negatif,
hal-hal yang spontan di lapangan yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Begitu sahabat semua. Kemudian Merdeka Belajar, guru penggerak ini juga terkait dengan satu hal yang harus kita pikirkan juga terkait organisasi profesi guru merdeka. Kayak komunitas guru belajar, organisasi profesi guru, kemudian MGMP, dan semua komunitas ini harus menjadi komunitas merdeka. Komunitas merdeka, komunitas yang independen dan berdaya. Nah, saya di sini satu slide terkait on-prop guru merdeka. Sahabat semua, mohon maaf, saya sebagai anggota PGRI, pengurus PGRI, dan pengurus organisasi PGRI di pusat, namanya Pengurus Besar PGRI, mengajak sahabat semua, mari kita seirama dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Ya, bahwa setiap guru itu harus membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Ya, independen itu merdeka. Kita ini harus punya organisasi profesi yang independen, yang merdeka. Sehingga kalau kita merdeka, segala dinamika dan giat kita di dalam organisasi cenderung lebih idealis dan objektif. Ya, sahabat semua, jadi amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, setiap guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Nah, jadi kalau ada guru mengaku guru kemudian tidak punya organisasi profesi, berarti itu bertabrakan dengan amanah undang-undang. Jadi guru itu tidak mengikuti kewajiban yang disarankan oleh pemerintah. Sahabat semua, tujuan dari organisasi profesi guru yang saya geluti dan kawan-kawan geluti di organisasi masing-masing, diantaranya adalah pertama, meningkatkan kesejahteraan guru. Sahabat semua, di sini ada gambar nih. Ini ada gambar, sebut sajalah ibu guru yang sedang memegang uang. Guru di Indonesia itu hampir 1,5 juta sudah mendapatkan tunjangan profesi guru. Baik itu guru yang ada di bawah Kemenag, guru yang ada di bawah Kemendik, dan guru yang ada di bawah kementerian lainnya. Tunjangan profesi guru yang kita dapatkan, sahabat semua, itu adalah buah perjuangan PGRI. Mohon maaf, saat itu buah perjuangan PGRI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Profesor Dr. Haji Muhammad Surya, bekerja sama dengan Pak Bambang Sudibyo saat itu, kemudian Komisi 10. Jadi, PGRI sebagai organisasi profesi mendesak kepada pemerintah agar dilaksanakan amanah Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang tunjangan profesi guru. Maka yang pertama, tugas organisasi profesi guru adalah kesejahteraan guru. Jadi guru PNS terutama per tahun rata-rata dia bisa mendapatkan 36 juta per tahun hasil perjuangan PGRI. Nah, rata-rata kalau guru swasta 1,5 juta per bulan, dan itu hasil demo besar-besaran PGRI yang luar biasa akhirnya dikabulkan sekitar beberapa tahun sesudah Undang-Undang Guru dan Dosen keluar. Yang kedua, sahabat semua, organisasi ini pun seperti komunitas, guru belajar, MGMP, organisasi profesi harus meningkatkan kompetensi guru. Jadi tidak hanya kita menuntut kesejahteraan kepada pemerintah, tetapi kita pun harus meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan kompetensi kita. Sehingga guru harus menjadi pribadi-pribadi yang kompeten, sehingga masyarakat menghormati, mengakui, dan respek kepada kita, karena kita punya kemampuan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perlindungan profesi guru. Jadi kalau ada guru bermasalah, biasanya organisasi profesi itu berusaha untuk memberikan bantuan hukum, namanya advokasi, sehingga advokasi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari usaha organisasi. Jadi tidak boleh ada guru dianiaya oleh pejabat, dianiaya oleh LSM,
dianiaya oleh preman, itu harus dilindungi. Itu tugas organisasi. Kemudian meningkatkan karir. Meningkatkan karir guru di yayasan, karir guru di guru-guru yang PNS, untuk menjadi kepala sekolah, bahkan ada guru yang menjadi bupati, guru menjadi sekda, itu boleh. Jadi organisasi mendorong guru-guru potensial untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, untuk siar dan membantu guru di dalam karir dan jabatan yang lebih luas, yang lebih memungkinkan berkontribusi terhadap dunia pendidikan. Kemudian meningkatkan solidaritas sesama guru. Jadi organisasi ini juga kontributif terhadap solidaritas. Tidak heran pada saat wabah COVID seperti sekarang ini, PGRI misalkan dari semua ranting, cabang, kabupaten, kota, itu semua berkontribusi di dalam menyelesaikan masalah-masalah finansial anggota guru, terutama guru-guru honorer tentunya. Sehingga kami membantu guru-guru honorer dari entitas guru PNS. Itu dilakukan kita di organisasi. Kemudian meningkatkan kemitraan dengan pemerintah. Pemerintah ini kan mitra kita. Sehingga organisasi harus dekat dengan pemerintah demi sukses pendidikan, sukses anggota. Ada beberapa yang diberi dana hibah, diberi fasilitas oleh negara, itu bagus. Karena pemerintah pusat, pemerintah daerah adalah mitra untuk kebaikan para guru dan dunia pendidikan kita. Karena kita bermitra, TPG pun akhirnya cair bisa kita dapatkan. Karena kita bermitra, kita mendorong rekrutmen CPNS, rekrutmen P3K, dan lain-lain. Selalu kita mendorong. Kemudian terakhir, meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Kita sebagai guru, kita sebagai PNS, kita sebagai guru tetap yayasan, guru honorer, kita punya bagian dari upaya meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Itu di organisasi ditekankan itu. Sahabat semua, guru terbaik itu lahir dari mana? Diawali dari guru yang genuine, punya darah guru. Kalau kita tidak bangga menjadi guru, guru bukan profesi impian, ini sangat repot. Jadi bagi guru-guru yang awalnya dulu tidak berniat menjadi guru, tebalkan, kuatkan kebanggaan menjadi guru. Karena ini dasar kita. Untuk menjadi guru terbaik, kita harus bangga dan percaya diri bahwa profesi guru itu adalah profesi yang sangat luar biasa, profesi yang sangat terhormat, dan kita imbangi dengan kompetensi kita. Menjadi guru itu harus belajar tiada henti. Di saat kita berhenti belajar, kita harus berhenti mengajar pada dasarnya. Kenapa? Karena kalau kita berhenti belajar, berarti ada sesuatu yang tidak baru yang kita berikan kepada anak didik. Hanya ritual, hanya rutinitas. Tidak begitu. Maka guru yang hebat itu adalah guru yang belajar setiap saat, belajar lebih lama, belajar lebih duluan, mengetahui lebih banyak dibanding orang lain. Apalagi murid-muridnya. Jadi guru harus belajar tiada henti untuk mempertanggungjawabkan keterhormatannya profesi sebagai guru. Guru harus energik, harus semangat. Penampilan tidak boleh loyo, sekalipun dompet kita sedang menipis, penampilan harus dijaga. Kita harus tetap terlihat energik di hadapan anak didik, karena itu akan menularkan energisitas terhadap anak didik. Kemudian guru harus empatik. Guru ini harus punya rasa yang baik terhadap anak didik. Kita harus berempati, berpihak kepada mereka. Kita harus interaktif. Kita harus komunikasi dua arah, menyapa, senyum, berbicara yang baik pada anak didik. Ini harus ada interaksi yang baik antara guru dengan anak didiknya terutama. Kemudian informatif. Tadi, bahwa guru setiap masuk ruang kelas, alangkah baiknya kita membawa hal-hal baru, informasi-informasi baru yang mampu menjadi suplemen atau pembekalan kepada anak didik kita, bahkan rekan pendidik di antara kita. Motivatif, wajib, apalagi di saat wabah seperti ini, anak sedang PJJ, maka kita motivasi secara virtual, motivasi melalui dunia maya, dorong agar mereka tetap semangat.
inspiratif, memberikan inspirasi, sehingga sang guru itu harus mampu memberikan kontribusi terhadap otak kanan anak didik, sehingga otak kanannya ini punya inspirasi. Konon katanya inspirasi ini lebih dahsyat daripada ilmu pengetahuan, sehingga otak kanan anak didik tumbuh berkembang karena digiring oleh inspirasi para gurunya. Kemudian guru juga harus produktif. Guru produktif itu artinya kita kalau bisa menghasilkan sesuatu, sehingga anak didik, rekan sejawat terbawa untuk menghasilkan sesuatu. Sederhananya kita membuat PPT yang bagus untuk mengajar anak didik, kita menghasilkan sebuah karya tulis, kita menghasilkan sebuah PTK, kita bisa mengarang sebuah lagu, kita bisa menciptakan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi anak didik. Ini tentu tidak mudah. Kebanyakan dari kita lebih kepada rutinitas dan ritual mendidik dan mengajar. Kita pun harus inovatif. Ada kebaruan, menemukan sesuatu yang baru, sehingga yang baru ini menjadi penyegaran bagi iklim dunia pendidikan kita. Terutama di dalam metode pembelajaran dan hal-hal yang terkait dengan bagaimana transfer pengetahuan dengan inovasi-inovasi pembelajaran. Ya, dan terakhir saya tuliskan di situ, kita juga harus menjaga penampilan. Menjadi guru ini harus tampil lebih baik dibanding penampilan profesi lain. Kenapa? Karena anak didik akan melihat, menilai kita dari atas rambut sampai ujung kaki. Penampilan kita ini adalah penampilan guru, bukan penampilan artis atau bukan penampilan orang sembarangan. Jadi performa guru itu harus diperhatikan. Orang Sunda menyebutkan hade gogog, hade tagog gitu ya. Jadi tagognya harus bagus. Itu guru. Sahabat semua, kemudian apa yang harus dilakukan guru saat new normal? Nah, kita menukik ke kondisi new normal seperti ini. Sahabat, kalau waktunya terlalu panjang, saya boleh diinterupsi. Bagaimana waktunya? Iya, masih ada waktu, Bapak. Berapa menit lagi nih? Nanti saya sambil lari ya. 10 menit lagi ya, Pak. Oke, 10 menit ya. Apa yang harus dilakukan guru saat normal? Saya pernah memberi materi, setidaknya guru itu melakukan 2 hal. Pertama, ada yang disebut dengan PDAM virtual, kemudian yang kedua ada Sidadul ya. Jadi PDAM virtual ini, PDAM itu pantau, dampingi, apresiasi, motivasi secara virtual ya. Pantau, dampingi, apresiasi, motivasi secara virtual. Ini bagi anak yang punya jaringan. Ya, bagi anak yang tidak punya jaringan menggunakan dadul dalam modul ya. Jadi anak diberikan modul. Bagi anak yang menggunakan modul itu tidak punya jaringan boleh menggunakan modul. Ya, guru di keluarga kita harus menjaga kesehatan mendampingi anak didik kita saat PJJ ya. Jadi tugas kita menjadi guru yang baik saat PJJ dengan anak orang lain, dengan anak biologis kita juga, kita harus menjadi guru yang baik gitu. Bagi masyarakat, lakukan edukasi persuasi terkait new normal. Ajakan, seruan, bila perlu menulis di media ya. Ini bagian dari upaya kita sebagai guru penggerak, guru hebat di era new normal. Kemudian kita juga harus terus mengembangkan diri, terus belajar, terus berkarya sekalipun kita tersekat di dalam stay at home, tersekat di dalam social distancing, tersekat di dalam anjuran-anjuran untuk tidak mengunjungi tempat-tempat tertentu ya. Kemudian kita pun harus berbagi kepada rekan sejawat, tadi sudah agak dibahas. Ya sahabat semua, ini ada beberapa gambar, saya menulis, saya ikut webinar, saya menjadi narasumber, saya menulis di media, saya membuat beberapa buku, bahkan saya bagikan ini kepada senior saya meminta ya, Pak Dudung minta bukunya deh. Ini buku COVID saya buat, jadi di bulan ini saya membuat 3 buku, satu lagi belum cetak. Ini COVID-19 sama ragam opini. Ini COVID-19 725 halaman, ragam opini 3 lebih. Jadi ini kita tiada henti menulis, kalau bisa curhatan-curhatan kita, dan ini bagian dari pertanggungjawaban kita kepada publik. Ada masyarakat mengatakan guru nggak ada kerjaan. Enggak, guru bekerja, menulis, webinar, ada diskusi, kegiatan-kegiatan seperti ini adalah bagian akuntabilitas kita
kepada masyarakat. Katanya guru nggak ada kerjaan, nggak gitu juga. Kita membuat, kita menulis, kita webinaran. Sahabat semua, guru merdeka, guru penggerak di masa new normal, ini guru yang tetap berperan maksimal. Seperti hari ini, berarti kita bagian dari guru-guru yang tetap merdeka, tetap bergerak. Tidak diam, tidak pasif. Ya, kalau saya sebetulnya sudah masuk ke guru 45 tahun ke atas, ini guru expire saya. Kalau kawan-kawan, sahabat guru yang usianya 45 ke bawah, nah ini guru-guru produktif, guru-guru yang sangat diharapkan oleh pemerintah di saat new normal seperti ini, tetap bergerak, tetap melayani dengan baik. Guru merdeka, guru berdaya saat new normal, identik dengan guru yang adaptif pada kebiasaan baru, terutama kemampuan menggunakan dunia maya, dunia virtual, dunia IT. Gubernur Jawa Barat menyebut new normal itu dengan AKB, adaptasi kebiasaan baru. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan normal baru ya. Itu sahabat semua. Kemudian ada beberapa tuntutan mendasar dari kompetensi guru. Ini ada saya klik cepat saja. Kita ada 4 kompetensi, nanti dibagikan saja. Ini saya hanya fokus saja. Ini kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Ini kompetensi yang harus terus diperdalam oleh kita. Dan bagi saya kompetensi terpenting adalah kompetensi pedagogi, yaitu bagaimana kita melayani anak didik, mengenali karakteristik anak didik, kedekatan kepada anak didik, empati kepada anak didik, menjadi pelayan anak didik terbaik. Sahabat semua, bangga tetap menjadi guru. Ini guru. Guru itu hidupku. Tentang guru. Bahkan saya nulis bersuami guru itu wow gitu ya. Nah, ini saya beberapa buku yang sudah saya buat. Bangga menjadi guru dan pertanggungjawabkan bahwa kita adalah guru yang produktif. Sahabat semua, pejabat baru namanya Profesor Nunuk Suryani, kemarin baru dilantik, namanya Prof Nunuk ya, dari Setdijen GTK. Ini pembantunya Dr. Iwan Sahril sebagai Dirjen GTK. Jadi dia mengatakan guru itu harus well-being, guru yang tahan banting, guru yang mampu mencari terobosan inovasi kreativitas, guru yang tidak loyo, guru yang tidak melenghoy, guru yang survive, guru yang tahan banting. Sehingga guru yang tahan banting, guru yang hebat, itu akan melahirkan anak yang well-being juga. Jadi anak yang well-being adalah anak didik yang cirinya adalah tahan banting juga, tidak manja, bukan anak mama, bukan anak yang loyo, tapi lentur, tahan dari tekanan, bisa mengikuti proses pembelajaran di sekolah, bisa mengikuti proses PJJ, dia menjadi anak didik yang tahan, punya kemampuan adaptasi terhadap situasi sesuai dengan tuntutan. Kemudian semua yang kita lakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan anak didik. Jadi Prof Nunuk itu memesankan kepada guru, layanilah anak didik sesuai kebutuhan dan potensi dirinya. Jadi guru yang baik adalah guru yang bisa melayani anak didik sesuai keinginan anak didik, sesuai potensi anak didik. Sahabat semua, guru berdaya, guru merdeka pada masa new normal adalah guru yang mampu beradaptasi dengan kehidupan baru, guru yang terbaik bagi anak didiknya dan tetap belajar, tidak henti, tetap semangat. Guru mulia karena belajar, guru berdaya karena berkarya, guru hebat karena merdeka. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Terakhir, itu tayangan saya, tetap semangat, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf kalau tidak nyambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Bapak Dudung mengenai guru berdaya, guru merdeka ya. Ya dibalik pun sama ya. Guru merdeka, guru berdaya di memasuki era new normal ini. Mungkin kita langsung ke materi berikutnya atau session tanya jawab,
Pak Edi, saya serahkan dulu kepada Bapak Ketua. Paralel aja ya, Bu. Oke, dipersilakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Luar warahmatullahi biasa wabarakatuh. sekali. Hari ini saya dapat menyimak banyak ilmu dari seorang guru hebat. Dan juga tentu saja Jadi teman-teman. agak suaranya dikerasin sedikit Pak, saya serap. Cek, Iya, kurang besar Pak Edi, mohon. Sebentar, Bu. Cek. Gimana, Bu? Sudah ada? Iya, ya sip. Oke, Bapak. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Dudung sudah berbagi di tempat yang hari ini memang dihuni oleh guru-guru yang haus akan belajar. Sebelum ke slide yang akan saya tampilkan, izinkan juga saya memberi apresiasi setinggi-tingginya untuk sahabat-sahabat guru hebat yang hari ini bisa menyempatkan waktu, karena ini juga sebuah perjuangan di kala masa libur. Yang lain itu mungkin sudah punya planning ke ABC, tapi kita masih terus bagaimana berpikir untuk menghambakan diri terhadap kebutuhan murid-murid. Pak Sidik, saya minta tolong untuk presenternya dipindahkan agar saya bisa berbagi share screen. Ya Pak, bentar. Cek, sudah terlihatkah Bu Ismaya? Belum Bapak, belum muncul, masih hitam ya. Bentar, Pak. Pak Sidik, halo. Ya, Ini siap. masih presenternya belum ke saya, Pak Sidik. Belum Pak, belum masuk. Iya, belum pindah ke saya presenternya, Pak. Masih di Di Pak nama. Dudung. Oh, sudah Pak. Di Siap, sini sudah sekarang ada sudah di ya. slide. Oke. Ya. Siap. Baik, kita tunggu sebentar ya, Pak ya. Oke, ini masih ada trouble kayaknya. Sudah terlihatkah Bapak dan Ibu? Sudah muncul. Sudah bisa terlihat? Sudah ya? Sudah Bapak, sudah. Siap. Baik, kita mulai saja. KGB lahir memang dari sebuah bukan keprihatinan berarti ya, kesadaran kami secara nyata di mana kami memang butuh belajar sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Dudung. Dan memang konsep kami adalah konsep merdeka belajar. Kenapa demikian? Karena ada sebuah pertanyaan yang menggelitik sebetulnya ketika kita berbicara tentang guru. Ada pertanyaan yang sederhana, apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang guru? Nah, maka konsep merdeka belajar itu bisa terlihat dari bagaimana guru itu mementingkan murid atau tidak. Nah, kalau kita lihat kebijakan demi kebijakan, tentu saja murni adanya bahwa kebutuhan murid itu harus menjadi nomor satu atau yang diutamakan dari apapun yang dilakukan oleh guru. Maka guru merdeka sebetulnya guru yang memiliki 3 konsep penting. Yang pertama, guru merdeka itu dia komitmen pada tujuan. Dia tahu sadar betul bahwa tujuan menjadi seorang guru. Tadi sempat disinggung oleh Pak Dudung luar biasa bahwa kalau kita tidak sadar bahwa kita guru, mungkin agak sulit kita memasuki era sekarang ini. Nah, maka komitmen pada tujuan adalah prinsip dasar komunitas guru belajar yang dalam hal ini adalah guru-guru yang terus mau mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua adalah mandiri dalam cara. Jadi KGB itu memiliki prinsip mandiri dalam cara. Tidak lagi guru mengandalkan 1, 2, 3 dan lain hal. Misalkan saja surat perintah. Misalkan saja keputusan-keputusan pemerintah. Sekiranya itu adalah kebutuhan murid, maka kami bergerak, maka guru-guru harus bergerak. Apalagi zona sekarang, zona di mana ada sebuah perpindahan akademis yang dulu mungkin
lebih berfokus pada hal yang manual hari ini bersifat digital, di mana segala sesuatu itu bisa lebih cepat dicerna dan juga butuh sumber daya manusia yang memang mau terus bergerak. Yang ketiga, guru merdeka itu ya pasti melakukan refleksi, di mana ketika ada hal baik dari sesama rekan, dari apapun, maka terus bisa dikembangkan dan bisa dipakai sesuai dengan potensi geografis yang ada di keberadaan murid-murid. Tetapi apabila memang ada hal yang memang perlu diperbaiki, maka ada yang disebut dengan iterasi, diulang kembali untuk bentuk sebuah perbaikan. Inilah dasar dari Merdeka Belajar. Juga saya kupas sedikit, KGB itu memiliki prinsip Merdeka Belajar sejak 2017. Rekam jejak digitalnya sudah tergambar dan juga terekam. Nah, prinsip tiga hal ini mungkin yang terus mendorong kami di komunitas untuk terus mencoba mengajak guru-guru yang lain untuk berbagi praktik baik, di mana tujuan akhirnya adalah menghambakan diri kita terhadap kebutuhan murid. Yang konsep selanjutnya adalah bagaimana kita bersekutu dengan murid-murid dan juga bersekutu dengan orang tua murid. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita juga harus paham bahwa guru merdeka ya pasti dia adalah guru yang berdaya. Tidak mungkinlah seorang guru merdeka dia tidak memiliki keberdayaan. Dan guru merdeka itu bukan cuma berdaya untuk dirinya, tetapi bisa memberdayakan orang di sekitarnya. Salah satunya adalah guru-guru yang lain. Maka tiga elemen penting inilah mungkin yang bisa kita lakukan secara sadar bahwa guru berdaya ya tiga konsep merdeka belajarnya. Dia harus komitmen pada tujuan dia sebagai guru, lalu juga dia harus mandiri di dalam cara tidak mengandalkan satu, dua, tiga, dan lain hal. Misalkan saja berharap SPPD atau hal lain yang memang akan mengganggu penghambaannya terhadap kebutuhan murid-murid. Lalu guru berdaya juga dia akan bersekutu dengan siapa target utamanya. Target utama kita tentu saja adalah murid-murid kita, karena mereka lah yang akan menjadi sebuah entitas besar nanti ketika kita telah berakhir atau tidak ada lagi di dunia pendidikan. Yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah sebuah hal penting, di mana kita bisa mencapai sebuah tujuan itu apabila memang kita cerdas berkolaborasi. Kolaborasi yang sangat nyata hari ini kita datangkan orang-orang hebat agar kita bisa berbagi pengalaman dan terus belajar. Salah satu TPD yang hari ini digelar adalah bentuk kolaborasi. Dan kolaborasi yang sesungguhnya adalah kolaborasi di mana kebutuhan murid itu bisa terjawab, yaitu kolaborasi antar guru, kolaborasi orang tua dan guru, juga kolaborasi antara guru dan murid-murid kita. Kenapa demikian? Karena sekali lagi Bapak dan Ibu, kolaborasi menjadi satu bagian di mana bisa mempercepat sampainya tujuan kita agar pendidikan yang diharapkan di Indonesia itu bisa terus tumbuh dan berkembang. Lalu selanjutnya dalam posisi hari ini, tentu saja kita harus lebih kepada implementasi apa sih yang bisa kita tawarkan terhadap beberapa rekan guru. Tahap pembuatan daripada strategi pembelajaran merdeka itu tentu saja harus dibuat dalam sebuah miniatur. Nah, miniatur ini kami bersama beberapa komunitas lain, salah satunya adalah kampus Guru Cikal, sekolahmu, lalu juga semua murid, semua guru, dan platform-platform lain yang memang sangat fokus terhadap bagaimana persekutuan kita dengan murid-murid. Maka membuat kampas pembelajaran ini sangatlah penting. Jadi seorang guru pada hari ini kalau mau sampai kepada yang ditujukan, maka kita harus paham dari hal yang paling pertama. 5 elemen merdeka belajar yang paling penting itu kita paham profil murid, karena murid tidak bisa diseragamkan, mereka lahir secara beragam, lalu tidak bisa menggunakannya satu menu saja, karena mereka pun percis kiranya terlahir begitu beragam. Maka memahami profil murid ini sebuah keniscayaan. Seorang guru penggerak, seorang guru yang merdeka dan memiliki keberdayaan, dia pasti akan mengidentifikasi profil muridnya. Nah, profil murid setidaknya bisa diidentifikasi dengan 4 hal. Pertama, guru harus memetakan setidaknya 3 faktor. Apa minatnya, cara belajarnya bagaimana, dan pekerjaan orang tua, karena memang tidak bisa disamakan. Ini juga secara psikologis akan mempengaruhi cara belajar murid. Lalu yang kedua adalah
bagaimana seluruh murid ini juga bisa diidentifikasi dengan cepat. Misalkan pekerjaan orang tuanya, mayoritas petani atau pegawai itu pun harus kita petakan. Lalu yang selanjutnya adalah 3 poin yang paling dominan itu bagaimana kita juga paham betul tentang faktor-faktor yang memang mempengaruhi tentang keberhasilan pembelajaran. Nah, hal ini menjadi nomor urutan satu. Jadi kita pahami dulu profil murid-murid kita. Kalau memang kita mau tahu sejauh mana daya serap daripada murid-murid kita pada saat mereka merasa merdeka. Karena tentu saja guru merdeka harus melahirkan murid yang merdeka. Kan tujuan akhirnya adalah memerdekakan murid-murid. Yang selanjutnya adalah strategi pengajaran. Sebuah strategi penting. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang tanpa strategi itu kita akan kalang kabut. Salah satunya misalkan, yang paling pertama strateginya harus menggunakan 5M. 5 cara mengajar yang memang sudah terbukti berhasil, itu perlu kita adopsi dari siapapun platform pertamanya, sambil kita coba modifikasi, disesuaikan dengan kemampuan dan geografis murid-murid kita di setiap tempat mereka belajar. Salah satunya adalah memberdayakan konten. Bagaimana nanti mereka paham betul tentang produk atau hasil yang dimilikinya sesuai dengan kemampuannya. Lalu memilih tantangan, kan tantangan ini juga penting. Kenapa harus ada tantangan? Karena challenge akan mengukur kemampuan seseorang semakin maksimal. Semakin maksimal, semakin tinggi tantangan, itu akan semakin terukur sejauh mana kemampuan murid-murid kita. Lalu juga yang ketiga membangun keberlanjutan. Ini sering ya apa ya namanya? Kalau saya dulu waktu mengajar mungkin seperti umpan balik. Ada banyak cerita yang saya lakukan dulu sebelum bergabung di KGB itu ngasih tugas, ngasih pembelajaran, tapi kita lupa umpan balik, kita lupa refleksi. Sehingga tujuan daripada kita menjadi guru merdeka itu menjadi kabur. Nah, setelah yang ketiga ini kita akan memasuki pada pola yang keempat, memahami konsep. Nah, konsep ini perlu dipahami oleh kita kenapa? Karena identifikasi awalnya adalah murid. Nah, sehingga pembelajaran pun harus betul-betul paham betul dengan kondisinya, geografisnya ada di mana, orang tuanya seperti apa, lalu sarana apa yang bisa dijadikan sebagai alat belajar. Karena menurut komunitas guru belajar dan kami dengan rekan-rekan itu memiliki prinsip kelas itu tidak cuma di dinding kelas, kita punya kelas raksasa di mana setiap bisa menjadi guru dan setiap tempat bisa menjadi tempatnya ilmu bagi anak-anak kita. Yang terakhir adalah memanusiakan hubungan. Kenapa harus memanusiakan hubungan? Karena mungkin saja ada di antara kita itu kurang paham tentang proses pembelajaran sehingga terlalu terfokus kepada akhir, kepada ending, bagaimana nilai ujiannya bagus, bagaimana mereka diterima di perguruan tinggi negeri. Padahal sesungguhnya eh, tujuan pendidikan adalah bagaimana siswa survive setelah mereka selesai belajar. Nah, ini mungkin yang harus terus kita coba apa namanya tingkatkan lagi terhadap pengabdian kita untuk keberhasilan siswa-siswa. Jangan sampai ketika siswa keluar dari sekolah yang kita ajar di dalamnya itu mereka keluar dari hutan belantara, mereka kebingungan karena memang banyak sekali konsep pembelajaran yang ketika di dunia nyata itu tidak ditemukan. Maka korelasi-korelasi inilah mungkin yang harus coba kita ejawantahkan sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Yang terakhir atau yang berikutnya adalah tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran ini penting karena kadang kita hanya lihat dari cek. Mohon info Pak, ini karena ada lockdown nih. Pak Sidik, share kontennya masih terlihatkah Pak? Share kontennya mulai ini Ya, lagi. ada nggak Mulai Bu bisa sekarang? bisa bisa. Oke, ada. Ya, sempat mati lampu nih, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, tujuan pengajaran ini harus diutamakan oleh kita karena tujuan akan mengukur sejauh mana strategi dan juga hasil yang ingin dicapai. Lalu setelah kita menentukan tujuan apa berikutnya? Bukti, bukti dan asesmen. Buktinya apa? Hasil belajar murid itu harus betul-betul menggambarkan keberhasilan murid di dalam mencapai suatu kompetensi. Misalkan saja kompetensi yang ada kaitannya dengan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana dia menguasai sebuah aplikasi, bagaimana dia bisa menguasai sebuah tawaran-tawaran yang ada
sosial sehingga terlihat adanya penguasaan-penguasaannya itu secara langsung. Nah, itu beberapa hal yang memang perlu diperhatikan oleh kita. Nah, hal tersebut itu masuk kepada sebuah cakupan. Nah, cakupan pembelajarannya itu adalah cakupan yang hari ini memang dibutuhkan. Nah, konsep PJJ pada hari ini saya akan tampilkan sedikit kepada Ibu. Ini bentuk kanvas, bagaimana profil murid itu ditulis dulu di sini oleh kita, lalu juga tujuan pengajarannya apa, sehingga kita akan memasuki kepada strateginya itu bagaimana, buktinya nanti yang diharapkan itu apa, dan cakupan yang diinginkan itu apa. Ini adalah 5 kanvas strategi pengajaran Merdeka Belajar yang coba kita kembangkan di komunitas guru belajar. Dan memang sudah banyak praktik-praktik baik yang dibagikan oleh teman-teman guru. Kita juga akan memasuki kepada posisi hari ini kita masuk ke BDR ya, bagaimana belajar harus dirumahkan kembali karena memang Jawa belum ada zona hijaunya katanya, kuning sampai sama merah ya. Artinya memang tidak memiliki kesempatan untuk tatap muka karena memang kita harus mementingkan keselamatan guru dan murid. Tetapi PJJ lagi-lagi harus dipersepsikan dengan keberadaan murid-murid kita karena tidak semuanya juga murid-murid kita itu bisa tersambung kepada jaringan, lalu juga sarana prasarananya juga mencukupi. Ada banyak yang blank spot. Maka ada 2 hal yang bisa dilakukan. Salah satunya bisa menggunakan daring dan juga luring. Nah, untuk luring kenapa harus dilakukan? Selama kita bisa menjaga protokol kesehatan, kita bisa melakukan guru kunjung karena guru mungkin bisa sadar kalaupun sekolah dikunci tapi tetap harus mengabdikan diri kepada kebutuhan murid-murid. Jangan sampai muncul sebuah pertanyaan, Pak, Bu, kapan masuk sekolah? Hal inilah yang paling kami takutkan. Hal inilah yang paling kami merasa berada di zona terbawah, di mana murid tidak merasa belajar, di mana murid tidak merasa menerima pengajaran dari kita. Nah, konsep pendampingan apa yang sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah? Hari ini adalah pembelajaran, di mana pembelajaran itu begitu bermakna harus dirasakan oleh murid-murid. Kenapa? Karena memang bukan target kurikulum yang dikejar, tapi secara emosional, lalu juga secara sosial, juga secara umum orang tuanya tidak boleh terbebani dan lain sebagainya. Ini harus menjadi konsep dasar kita melakukan pengajaran. Yang selanjutnya tentu saja kita harus melakukan kolaborasi lanjutan. Dengan siapa kita kolaborasi lanjutan? Nah, hari ini KGB seiring dengan perjalanan apa namanya pandemi COVID-19 itu kita melihat kepada satu peraturan SKB 4 Menteri di mana referensinya ya harus PJJ, di mana pembelajaran harus dilakukan jarak jauh. Ada banyak platform yang hari ini bisa ditawarkan terhadap Bapak Ibu guru sekalian. Bisa bergabung dengan sekolahmu karena di sekolahmu ada sekolah lawan corona yang di dalamnya semua praktik baik guru-guru. Itu rekam jejak digitalnya bisa dilihat oleh kita, lalu Bapak Ibu siapapun itu bisa berkontribusi masuk di platform sekolahmu. Ada juga semua murid, semua guru, ada keluarga kita. Dan juga ada sebetulnya platform-platform lain yang bisa kita gunakan sebagai bentuk bahwa kita adalah guru yang memang betul-betul memiliki inisiasi untuk menghambakan diri pada kebutuhan murid-murid. Kembali kepada komunitas guru belajar. Mohon izin Pak Dudung, karena ada organisasi di Indonesia itu adalah bapak besarnya komunitas baik itu yang negeri ataupun yang swasta. Nah, sejak 2019 karena memang membutuhkan sebuah payung hukum dan kami sadar betul itu, sehingga komunitas guru belajar menjadi organisasi profesi yang fokus menyikapi hal-hal tentang bagaimana kita menghambakan diri terhadap kebutuhan murid-murid. Nah, hal inilah mungkin yang harus kita elaborasi hari ini dengan kondisi kita disuruh untuk BDR ya sampai kurang lebih Desember karena kalau kita lihat pola peraturan Menteri Pendidikan nomor 4 2020 kita yang paling pertama ini kebiasaan baru itu mengajak kita kepada hal-hal yang kasat matanya mudah sebetulnya. Kita disuruh pakai masker, cuci tangan, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga kebersihan yang secara siogianya ini adalah giroh kita sebagai guru. Cuman karena hari ini ada dampak yang memang sulit kita identifikasi dampak besarnya, maka hal ini perlu kita follow up.
Di antaranya adalah salah satunya kita mengembangkan PJJ. Nah, saya sih berharap pada seluruh guru-guru hebat yang hari ini bisa bergabung ataupun tidak, karena rekam jejak digital kita pun bisa terus dipantau, diikuti oleh seluruh guru-guru. Betul tadi kata narasumber Pak Dudung bahwa kita tidak melihat jumlah, tetapi bagaimana kita mau terus bergerak. Karena hari ini tidak menimbulkan sebuah pertanyaan, saya tidak bisa apa, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk murid-murid kita. Mungkin beberapa hal yang bisa kita diskusikan ke depan, teman-teman yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir, bisa kita kembangkan di sesi tanya jawab. Yang terakhir saya ingin mengajak kepada seluruh guru-guru yang ada di Indonesia, teruslah kita menempatkan diri di mana kita sebagai salah satu sekutu utama bagi murid-murid kita dan juga bagi orang tuanya, sehingga mereka menyadari bahwa keberadaan guru sangatlah penting bagi mereka karena orang tua tidak bisa menjadi guru dan kadang-kadang guru harus berperan ganda sebagai orang tua ketika di sekolah dan terasanya pada hari ini. Maju terus guru-guru yang ada di Indonesia. Ingat memang teknologi itu penting, tapi teknologi itu hanya alat. Yang paling penting itu apa? Adalah komitmen, lalu juga kreativitas dan juga kepedulian kita sebagai guru agar bisa terasa oleh murid-murid kita. Karena sesungguhnya saya akan sedikit mengutip tentang bagaimana sih seorang guru ketika misalkan terasa manfaatnya oleh anak-anak kita. Hari ini guru akan terasa manfaatnya apabila tidak ada lagi orang tua dan anak bertanya, kapan Pak Bu masuk sekolah? Artinya mereka Iya, sudah terlayani oleh kita. Terima kasih. Mungkin iya. itu sebagai pengantar saja dan kita akan lanjutkan di diskusi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dari narasumber kita dari Bapak Edi. Berikutnya, adapun akan dibuka session tanya jawab, namun saya akan berusaha untuk menanggapi terlebih dahulu, di mana tadi telah dikatakan oleh Pak Dudung quote yang sangat indah ya, ini quote Pak Dudung sendiri ya. Guru mulia karena belajar, guru berdaya karena berkarya, dan guru hebat karena merdeka. Juga oleh Pak Edi di sini intinya komitmen, maksudnya teknologi hanyalah alat gitu ya, namun komitmen yang lebih, harus terasa di mana kreativitas dan kepedulian guru yang akan menunjukkan perbedaan, dalam, masa ini gitu ya, masa, DJJ pengalaman belajar jarak jauh bagi siswa ini. Demikian, mungkin, secara keseluruhan dari, tuturan narasumber, kedua narasumber. Untuk berikutnya kepada para peserta yang ingin bertanya mengenai, tema kali ini dipersilahkan. Saya sudah melihat ini belum ada ya di chat, belum ada pertanyaan atau mau langsung tunjuk tangan, belum lihat juga, saya serahkan kepada Pak Host untuk memantau, kode tangannya ya. Udah ada itu yang unjuk tangan, Bu. Oh ada, ya dipersilahkan aja Pak Host untuk dibuka ininya namanya speakernya, mohon. Untuk Ibu Nenden kayaknya itu ya. Ibu Nenden, oh dipersilakan Ibu Nenden. Dibuka speakernya ya Pak. Udah dibuka. Oke. Ya Ibu Nenden dipersilakan. Belum ini ya? Halo? Mungkin kepencet kali resetnya. Atau mungkin kepencet, mungkin saja. Atau mungkin dari yang hadir di sini ada yang ingin bertanya pada Pak Host mungkin sedikit banyak. Atau saya mengawali saja ya Pak Dudung ya untuk pertanyaan pertama. Boleh ya, izin dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba untuk bukan bertanya ya, ingin menggarisbawahi bahwa guru tahan banting. Tadi sempat di grup WA juga mengomentari, alhamdulillah pada menyaksikan, mendengarkan, wah guru memang harus tahan banting. Nah, mungkin satu hal, ada poin yang tadi kalau tidak saya salah dengar itu ya sampai mungkin pahitnya jabatan pun ibaratnya terancam, dalam artian kita terus menggali potensi diri, tapi kadang berbenturan dengan peraturan sekolah atau hal-hal lain yang mungkin membuat kita
jadi dicap bandel atau guru yang tidak mengikuti aturan, padahal mungkin ya itu konsep guru merdekanya belum menjadi suatu pemikiran yang bersama gitu. Jadi perbedaan inilah yang mungkin membuat guru yang tadinya katanya tahan banting menjadi ini ya apa menjadi sentimental bukan sentimental apa sensitivitasnya mulai ada karena kesentimentalan itu. Mungkin itu bisa ditanggapi Pak Dudung bagaimana mungkin garis bawah pertanyaan itu mentalitas agar tahan banting itu kita harus bagaimana dan ya bagaimana seperti itu mungkin ya trik-triknya karena kita lihat juga Pak Dudung wow ini demikian dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Saya yang jawab ini ya. Iya Pak Dudung. Ya, saya dulu nanti dibantu sama Pak Edi, pakarnya. Ya, sahabat semua yang hadir virtual pada hari ini, itu satu fenomena ya, satu keadaan yang bisa menimpa beberapa guru yang berbeda ya. Kadang-kadang kreatif, kemudian inovatif juga bisa menjadi salah ketika kita berada di lingkungan guru-guru yang memang inginnya paduan suara sama dalam hal ketidakmajuan. Ada guru-guru yang memang lebih semangat kalau dapat TPG, lebih semangat kalau tanggal 1, tapi ketika guru yang lain punya terobosan, dia merasa tergeser, apalagi yang senior. Dia akan merasa tergeser oleh kemajuan orang lain. Ini masalah di internal guru, yang memang ini tugas para kepala sekolah nih, untuk membangun kultur kompetitif tapi humanis gitu. Jadi kepala sekolah fungsi emaslimnya mesti ditekankan lagi. Nah, jadi sahabat, bagi sahabat guru yang dianggap sebagai orang aneh, orang gila di tempatnya, ini memang satu ujian yang tidak ringan. Tetapi selama kita bisa mempertanggungjawabkan keedanan kita dalam hal-hal yang positif, terutama kita tetap menjadi guru yang diidolakan oleh anak didik, kita tetap menjadi guru yang dikagumi anak didik, kita akan punya ketahanan di tempat kita kerja. Yang jadi masalah adalah ketika anak didik tidak mengidolakan kita, anak didik terasing dengan kita, anak didik tidak mengenal kita, kita tidak mengenal potensi anak didik, ini menjadi masalah. Jadi guru penggerak, makanya Pak Nadiem mengatakan guru penggerak ini, juga Pak Iwan, Dirjen GTK, adalah guru yang benar-benar menempatkan anak didik sebagai prioritas layanan utama. Sehingga guru yang dianggap aneh, guru yang dianggap edan, selama diidolakan oleh anak didik, selama dia menjadi guru favorit, dia tetap akan menjadi guru terbaik di tempatnya. Jadi sahabat semua, saya punya kawan di SMA di Kota Sukabumi, dia dengan saya selalu kemana-mana, kadang-kadang beliau ini sebagai guru penggerak di organisasi profesi, kadang-kadang dia dikritik oleh kawan-kawan di internalnya. Saya katakan begini, menjadi guru penggerak itu adalah pilihan pahit. Kenapa? Karena tidak populer di internal. Prof. Surya mengatakan orang-orang yang hebat cenderung dia agak dilecehkan, cenderung dia agak diabaikan di mana dia tinggal. Prof. Surya lebih ekstrim, dia mengatakan bukan guru penggerak, dia mengatakan jadilah binatang jalan. Itu Prof. Surya dulu itu, lama dia. Jadilah binatang jalan. Binatang jalan itu bila didefinisikan secara akademik, secara dalam diksi yang sehat adalah guru penggerak. Jadi guru penggerak ini adalah binatang jalan yang tidak nyaman ketika dia berada di dalam sangkar emas, yang tidak nyaman ketika dia disuapin, tapi dia terbang kemana-mana dan tetap sebagai guru. Tetap sebagai guru tapi terbang kemana-mana, membaca buku, membuat karya, ikut diklat, ikut pelatihan, dan tetap dia sebagai burung, sebagai pelayan yang terbang di antara harapan-harapan anak didik. Jadi bagi saya tetap menjadi guru penggerak, tapi jangan lupa kita harus menjadi nomor 1 di hadapan anak didik kita.
modal kita adalah di sana. Maka pertanyaannya adalah, pernahkah kita menjadi guru favorit di hadapan anak didik kita? Pernahkah kita menjadi guru terajin di hadapan anak didik kita? Pernahkah kita menjadi guru penampilan terapi di hadapan anak didik kita? Pernahkah kita, dan beberapa hal yang lain. Itu sebagai, dalam tanda petik, sebagai alibi ketika kita dihantam sebagai guru yang bermasalah di sekolah kita. Itu sahabatku, Nadiem memahami guru penggerak itu hanya 1-2. Nah, guru penggerak itu hanya 1-2. Bahkan dulu ada filsuf Ronggowarsito mengatakan, kita ini menjadi serba salah di zaman edan. Ikut edan bagaimana, tidak edan juga bagaimana. Tapi Gus Dur mengatakan kita harus selalu beda. Ibarat jari kita, usahakan kita menonjol. Kita selalu beda, karena beda atau kebaruan, atau novelty, atau kreativitas, atau inovasi, itulah di antara keunggulan kita sebagai guru edan. Demikian, terima kasih. Iya, mantap jawabannya Pak Dudung. Terima kasih untuk jawabannya. Itu memotivasi sekali. Binatang jalang ya, hidup 1000 tahun lagi. Saya kumpulan dari yang terbuang aja. Itu puisinya sangat ini ya, Hairul Anwar. Untuk berikutnya mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ketua, ada tanggapan? Sambil membaca yang pertanyaan, di sini ada dari Ibu Nina. Pak Edi, Pak Ketua, mohon di-share link itu ya, apa namanya, bahannya. Bisa ya Pak Edi, untuk nanti bisa diberikan ke saya, nanti saya share. Bisa. Lalu di sini ada dari Bu Nina ingin meminta share materi. Kalau yang Pak Dudung boleh ya di-share ya materi PDF, saya share ya Pak. Oke, selanjutnya mungkin Pak Edi ada tanggapan atau bagaimana? Baik, saya nambahin karena udah luar biasa nih, Pak Dudung udah mencermati secara detail ya. Mantul, mantap. Saya menambahkan sedikit Bu, karena memang hari ini saya adalah seorang yang diberi tugas tambahan menjadi kepala sekolah. Jadi begini, memang untuk berbeda itu pasti akan menimbulkan gejolak ya, baik itu gejolak positif ataupun negatif. Tetapi tadi kembali kepada tujuan utama kita. Menentukan tujuan bersama-sama adalah suatu hal yang mungkin meminimalisir ya gejolak negatif yang dirasakan oleh beberapa guru penggerak di setiap sekolahnya. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan pimpinan itu memang harus ada trik-triknya, harus ada strateginya. Salah satunya adalah kita coba menawarkan dengan format bagaimana pimpinan itu menyukai sesuatu. Itu salah satu yang memang kadang-kadang bisa kita lakukan. Menyukai sesuatu itu artinya ada visi yang memang insidentil, tetapi juga itu menjadi program utama dari pimpinan kita. Nah, disitulah kita bisa menyampaikan ide dan gagasan tersebut. Lalu juga sebetulnya, kalaupun misalkan ternyata hal itu bisa mentok dan tidak bisa diakomodir oleh pimpinan kita, yang penting adalah satu tadi itu, bahwa kita sedang menghambakan diri kepada kebutuhan murid-murid, karena tujuan kita mengajar adalah bukan untuk mengajari pimpinan kita, tetapi bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal terhadap murid-murid kita. Ketika murid-murid kita sudah merasa nyaman, orang tuanya juga sudah merasa nyaman, maka itulah sebetulnya tujuan utama kita sebagai seorang guru. Mungkin itu Bu Isma ya. Iya Bapak, terima kasih Pak Edi tambahannya. Alhamdulillah peserta kita sudah mencapai 23, tadi saya lihat 20, sempat 24 ya, 28, 2 kali lipat dari awal pertama muncul, karena mungkin berbenturan dengan acara lain dan kegiatan lain. Tapi di ini sudah cukup bagus ya Pak Edi perkembangannya, karena sebatas 20, kita share-nya tidak terlalu ini ya, share informasinya belum maksimal mungkin untuk ini. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain, atau mungkin Ibu ada di chat room. chat tadi saya mau tadi di sini baru sampai, oh ya saya belum baca yang bawah. Baiklah, di sini dari Ibu from Rias Utami,
Di sini ada pertanyaan, maaf ya baru terbuka ini lupa ke scroll ke bawah. Pertanyaannya adalah buat Pak Dudung, pertanyaan bagaimana cara membuat sekolah sebagai komunitas belajar yang merdeka? Tadi mungkin sudah yang tadi dijawab ya ini ya. Salah satunya ya Pak Dudung. Berikutnya ada pertanyaannya lagi. Mohon diberikan contoh real untuk menyiasati siswa menengah atas yang tidak ada akses daring selama PJJ. Penugasan apa yang cocok, sementara sistem guru kunjung juga tidak memungkinkan. Nah, yang ini mungkin kalau yang tadi yang mungkin di atas itu sudah jawaban yang tadi ya. Untuk yang berikutnya ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Edi untuk pertanyaan yang PJJ karena tadi materinya berkaitan dengan PJJ ya Pak Edi. Nanti bisa tambahannya oleh Pak Dudung. Dipersilakan Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Lestari ya, Bu Lestari. Iya, dari Ibu Lestari, Andriani Lestari. Baik, Oh, ibu kita ini. Ya, Bu Lestari, jadi begini Bu, konsep PJJ itu dibagi menjadi dua arah. Yang pertama tidak semata daring atau dalam jaringan dan juga tidak semata luring atau luar jaringan. Ya, ketika konsep-konsep daring, konsep-konsep online itu tidak bisa digunakan karena satu dan lain hal, maka kita akan loncat kepada konsep yang kedua, yaitu kita menggunakan sistem offline. Nah, sistem offline yang disampaikan sebagai referensi oleh Bu Lestari itu ternyata tidak dimungkinkan untuk guru kunjung. Ini ada sebuah anomali sebetulnya ketika tidak dimungkinkannya itu seperti apa. Karena kenapa? Karena sekali lagi usia menengah atas itu memasuki usia dewasa, artinya dia sudah mendekati usia 17 tahun. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita, salah satunya adalah kita membangun komunikasi aktif dengan dia, karena mungkin kalau tidak bisa menggunakan media sosial, maka tidak ada jalan lain, kita harus menggunakan komunikasi offline. Ketika dua-duanya tidak bisa dilakukan, ya saya kira tidak akan ada yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak online, ya offline. Kalau dia bisa datang ke sekolah, ya, kitalah yang harus datang ke orang tua dan juga ke murid kita itu. Nah, tentang bagaimana sistem pembelajarannya kan usianya sudah dewasa. Bapak dan Ibu, inilah sebetulnya kita butuh referensi. Maka saya sarankan Bapak dan Ibu bisa terus melihat jejak digital daripada sekolahmu, lalu semua murid, semua guru, karena seluruh Indonesia senusantara, guru-guru hebat itu telah berbagi tentang sistem dan cara bagaimana melayani siswa-siswa, melayani murid-murid yang memang dalam kondisi baik itu online ataupun offline. Hal-hal tersebut bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Silahkan bergabung di situ. Bahkan kalau Bapak Ibu telah melakukan hal-hal yang dikira oleh Bapak Ibu itu baik, silahkan juga dibagikan. Nanti Bapak dan Ibu bisa bergabung di komunitas guru belajar, lalu juga di situ Bapak dan Ibu berkesempatan juga untuk bisa tampil di YouTube Live sekolahmu. Dan ini juga salah satu platform yang memang menawarkan sistem sekolah lawan corona dalam bentuk PJJ, dan bahkan pelatihan-pelatihannya pun dibuka di setiap event-event Jumat, Sabtu, dan Minggu sebagai bentuk pembuatan rencana pelaksanaan pembelajarannya. Lalu juga action plan-nya juga ada di platform tersebut. Itu mungkin Ibu harus diperjelas lagi kenapa Ibu tidak bisa melakukan guru kunjung, atau gurunya yang tadi kata Pak Dudung tidak mau bergerak, atau memang ada hal lain yang memang membatasi itu. Saya juga harus paham tentang hal itu sehingga kita bisa berbagi. Terima kasih, Ibu. Ya, itu untuk jawaban Ibu Andriani Lestari. Untuk yang sebelumnya tadi Bu Rias Utami sudah ya, sepertinya sama dengan pertanyaan saya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Eri Fariha, di mana izin bertanya bagaimanakah kiat supaya kita dapat menghasilkan anak yang tahan banting ketika suasana sekolah atau madrasah tidak mendukung karena tidak adanya suara yang sama antar partner kerja. Ini juga sama ya, tapi mungkin Pak Dudung ada tambahan sedikit karena banyak yang bertanya hal yang mirip-mirip ini ya sama dengan saya tadi, dan mungkin sembari menambahkan yang tadi pertanyaan dari Ibu Andriani Lestari. Persilakan Pak Dudung. Mikrofonnya Pak Sidik
Punten, Pak Sidik. Ya, sahabat semua. Halo, kedengaran? Ya, bagus Pak. Ya, tadi ada Ibu Rias Tuti Utami, ada Ibu Lestari ya, sudah bertanya terkait Sekolah Merdeka. Sedikit disindir untuk Ibu Rias Tuti, ya, Sekolah Merdeka sederhana sebetulnya. Kepala sekolah sangat ikut menentukan hadirnya iklim Sekolah Merdeka. Sederhananya MGMP, KKG dihidupkan atau MGBK, dan himpun guru-guru yang punya gairah, yang punya nafsu ya, himpun guru-guru yang punya gairah, punya nafsu, punya birahi belajar luar biasa. Untuk sehari-hari kita diskusi sederhana saja melalui grup WA atau grup yang lainnya. Kemudian Ibu Lestari tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Edi. Luar biasa Pak Edi, lembut suaranya tapi dalam sekali maknanya. Maka saya tadi tanya suaranya kurang keras, saya lagi menyerap banget gitu Pak Edi ya. Padahal lembut ya Pak ya. Wah, lembut, tapi semangatnya tak pernah padam, ya, luar biasa. Waspada dengan Pak Edi ya. Kemudian tadi dengan anak yang bagaimana supaya anak tahan banting, sementara iklim satuan pendidikan atau rekan sejawat misalkan agak apatis kepada anak, apalagi di zaman sekarang. Kalau kita terlalu melayani anak, bahkan terlalu protected atau agak gimana kan, pihak orang tua juga ada yang macam-macam zaman sekarang. Maka apatis adalah pilihan, membiarkan adalah keselamatan. Ini seperti benar, tetapi dalam konsep koridor atau dalam layanan pendidikan ini menjadi salah. Sahabat, saya pernah menulis judulnya itu Dekapan Adam. Ya, jadi bagaimana supaya anak itu tahan banting, supaya anak itu mampu melintasi kesulitannya dan tetap berdiri tegak. Kalau doyong dikit nggak apa-apa. Bagaimana supaya anak itu tetap memiliki mentalitas yang kuat, perlu sentuhan yang sangat personal, perlu sentuhan yang sangat tulus dari gurunya. Bila perlu ajak makan dulu deh di kantin. Bila perlu diajak ke perpustakaan, kemudian dikasih minum, lalu berikan sentuhan. Jadi jangan hanya ngomong doang guru itu, kalau bisa kasih makanan, kasih oleh-oleh. Nah, misalkan kita dari Bandung, dari Jogja, dari mana ada anak yang memang ini bermasalah nih, ada guncangan nih, bahwa kita oleh-oleh kecil, aku punya oleh-oleh nih, modusnya adalah ngasih oleh-oleh, padahal kita mau menginjeksikan motivasi kepada dia. Lalu kita bisa jelaskan, sejumlah orang-orang hebat punya pengalaman kecil waktu sekolah yang luar biasa. Misalkan, ya kita bisa ambil contoh, misalkan Agung Gumelar aja pernah tidak naik kelas misalkan, atau beberapa sahabat lain yang pernah mendapatkan tekanan ketika sekolah, tetapi dia muncul sebagai juara. Kita tidak harus menjelaskan bahwa kita ini adalah spermatozoa yang bisa mengalahkan jutaan yang lain masuk ke rahim, menjadi anak, menjadi kamu dan saya. Tidak harus demikian, tetapi harus ada pendekatan personal yang menyentuh dia agar dia bisa tebal mentalnya. Jadi menjadi guru itu dekapan Adam, dekati, ya, pantau, apresiasi, dampingi, beri sesuatu. Beri sesuatu, tidak hanya omongan saja. Agar yang kita berikan itu ketika dia bawa oleh-olehnya ke rumah, dia masih ingat apa yang kita sampaikan. Ingatannya dua. Satu oleh-olehnya, kedua kata-kata dari kita. Sehingga itu akan menancap di dalam dirinya. Tentu setiap guru punya pendekatan yang berbeda. Dan kebermaknaan kita adalah bukan hanya membuat anak pintar menjadi pintar tetap pintar, tapi kita diantaranya adalah bagaimana anak yang tadi yang harusnya tidak tahan banting, kemudian dia bisa tahan banting dan tetap berdiri tegak di atas kesulitan hidupnya. Jadi sahabat guru, jadilah teman personal yang spesial bagi anak didiknya, jadilah seseorang yang empatik, jadilah seseorang tempat yang bisa mendengarkan derita anak itu. Demikian setidaknya sahabat semua, kita sebagai orang dewasa, mudah-mudahan bisa menjadi teman terbaik bagi anak didik kita. Kalau anak didik sedang masalah, bukan pelajaran yang harus diinjeksikan. Kalau anak didik sedang ada masalah, bukan kepentingan akademik yang harus ditekankan, tapi sesuai dengan kebutuhan anak tadi, kata Prof. Nunuk.
Kalau dia sedang lemah di bidang anu, tebelin itunya. Itu sahabat. Terima kasih. Baik, itu demikian dari penjelasan Pak Dudung. Untuk pertanyaan lainnya, apa tadi ini dari Dewi Rahayu 793 ini. Coba ulangi singkatan dekapan adab yang kata Pak Dudung, maksudnya? Coba Pak Dudung minta diperjelas maksudnya mungkin ini ya. Dari Dewi Rahayu 793 ini. Ya, saya dulu pernah jadi juara 1 Jawa Barat dalam melayani anak didik. Saya pengalaman baik itu ada anak potensial luar biasa, tapi anak inklusif di SMA 1, dia tunanetra, tapi potensinya, kemampuan berpikirnya, kognitifnya meloncat dibanding yang lain. Ternyata dengan dekapan Adam, potensinya jauh lebih bertumbuh. Dekapan Adam itu adalah Oh, Adam ya Pak, punten. Bukan kepanjangan Adam. dari dekapan Adam itu kepanjangan dari dekati, kenali, Oh, iya, iya, iya. apresiasi, dampingi, itu aja sebetulnya. Oh, jadi itu singkatan ya Pak? Oh, tadi Ya, oleh Ibu dekati, Dewi Rahayu, tadi salah tanggap dengarnya mungkin beliau dekapan adab, pakai B ya. Ini dekapan Adam. dekapan Adam, tak kenal maka tak saya, maka Iya. dekati, kenali, pantau, apresiasi, dampingi. Kalau kita sudah mendekati, kita sudah mengenali, kita sudah mengapresiasi, mendampingi, saya pikir akan terminimalisir sejumlah permasalahan anak didik. Oke, dekapan itu dekati, kenali, pantau, dan apresiasi. Mantap. Demikian ya, Ibu Dewi sudah dijelaskan ulang oleh Pak Dudung. Berikutnya ada dari Nenden Sulastri. Wah, ini kayaknya ibu terkenal ini. Ibu Nenden, izin bertanya, kata beliau, kami justru merasa kita menjadi guru yang tidak merdeka, guru tidak berdaya. Bagaimana strategi supaya kita menjadi guru merdeka, guru berdaya yang paling cocok di wilayah kita, yaitu Sukabumi, di era new normal? Mungkin ini kita ke Pak Ketua, Pak Edi, nanti lalu bisa ditambahi oleh Pak Dudung. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Gimana nih suaranya dulu? Suaranya oke nggak? Sudah oke, Bapak memang pembawaannya suaranya emang lembut, jadi Terlalu keras ya? memang sudah Ya. pas. Ya, siap. Baik, Bu, sebetulnya narasi itu sering muncul ya, bagaimana kita mengalah pada sebuah keadaan. Kita sekarang sedang membangun sebuah entitas sebetulnya, di mana jati dirinya itu harus muncul. Tentang keberadaan geografis kita, tentu saja ini bagian daripada identifikasi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang akan memberdayakan guru-guru kita. Nah, yang paling cocok sebetulnya yang paham itu adalah kita, karena kita berawal dari asesmen diri kita. Kalau di buku yang pertamanya KGC itu dulu ada diferensiasi. Di dalam buku itu sudah jelas bahwa banyak sekali hubungan yang bisa kita lakukan, sebetulnya sudah dilakukan, tetapi hanya belum terkonsep saja. Nah, hari ini pertanyaannya adalah ketika kita mau dikatakan atau dirasakan manfaatnya oleh umat, salah satunya oleh murid-murid kita, ya bukan pertanyaan lagi saya tidak bisa apa, tapi bisa apa kita hari ini lalu lakukan. Karena bukan yang besar dan bukan pula menjadi pembeda terhadap yang kecil, tapi yang kecil yang dilakukan dan yang besar yang diimpikan. Itu sebetulnya dari konsep Merdeka Belajar. Salah satunya misalkan di KGB hari ini sedang launching kegiatan Kita Bisa, di mana KGBN itu menggelar Bantu Kuatkan Guru. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian di mana guru-guru yang hari ini merasa tidak berdaya dari sisi finansial, dari sisi kemampuan sumber dayanya, itu dibantu dalam sebuah sistem. Nah, salah satunya adalah secara finansialnya dibantu dan juga pelatihan-pelatihan secara gratis. Itu sebetulnya salah satu bentuk di mana komunikasi dan komunitas ini juga menjadi berperan penting sehingga Bapak dan Ibu yang masih belum ngeh dengan kemampuan ya hari ini lakukanlah karya walaupun itu kecil karena sesungguhnya itu akan sangat bermanfaat karena hari ini sekali lagi tidak ada orang yang hebat karena yang hebat hanya yang cerdas beradaptasi itu mungkin Bu. Baik, terima kasih jawabannya Pak Edi.
Untuk selanjutnya di sini tidak terlihat. Oh, tanggapan dulu dari Bapak Dudung karena tidak ada pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin menambahi untuk Pak Dudung dipersilakan. Ya, terima kasih sudah sangat substantif tadi oleh Bapak Edi, luar biasa, dengan suara lembutnya tapi tajam masuk ke hati. Ya, sahabat guru semua, memang menjadi guru itu tidak mudah. Tapi menjadi guru itu harus menjadi contoh dan teladan ketika kita menghadapi sesuatu, ketika kita menghadapi kesulitan. Jadi prinsip guru itu diantaranya kalau menurut Aris Ahmad Jaya, kita harus berprinsip sulit tapi bisa, bukan bisa tapi sulit. Jadi kita ini ketika menghadapi sebuah dinamika, bagaimana menjadi guru merdeka, tapi sesuatunya sepertinya kurang mendukung, kita tetap harus tidak pernah berhenti dan tidak pernah selesai untuk melakukan langkah-langkah, sekalipun kecil. Betul tadi kata Bapak Edi. Jadi guru itu tidak boleh menyerah. Guru itu tidak boleh berhenti. Maka guru mulia karena tidak pernah berhenti belajar. Dengan belajar, maka sebesar apapun kesulitan, pada akhirnya akan tergerus menjadi mengecil masalah kita ini. Tapi contoh, Tuhan memberikan contoh kepada kita, tidak ada satu nabi pun, bahkan nabi ini kalibernya, tidak ada satu nabi pun di dalam sejarah yang mampu berbuat sendiri. Selalu membutuhkan komunitas. Maka learning community, maka entitas para guru, KGB, MGMP, dan apalah namanya, itu menjadi bagian dari tuntutan kolaborasi untuk saling melengkapi. Maka sahabat semua, berkawanlah, mencari kawanlah, bersama-samalah, karena tidak ada orang hebat kalau sendirian. Sekalipun Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ada di kehidupan sejawat kita. Tentu namanya tidak Abu Bakar, Utsman, Ali tentunya. Dan kita mesti selalu sharing, selalu mencari solusi-solusi agar kita tetap menjadi guru merdeka. Itu saja sahabat, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dudung tambahannya. Benar ya, tidak ada orang hebat yang sendirian, dalam artian kita memang kodratnya sebagai makhluk sosial ya Pak Dudung, jadi ya kita membutuhkan manusia lainnya seperti itu. Homo sosialis. Mungkin itu ada yang ingin ditanyakan, tidak ada yang raise hand ya. Saya perhatikan ini Pak Sidik mungkin melihat ada yang raise hand. Kalau untuk di chat sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nggak ada Bu, nggak ada yang raise hand. Tidak ada yang raise hand ya. Untuk share PDF yang Pak Dudung bisa di-share itu oleh Pak Sidik ya. Oke. Di chat. Untuk Pak Edi, PDF belum diterima di sini ya Pak Edi? Atau Ya, mungkin mau langsung Pak Edi sendiri yang share gitu? Nanti ke Pak Sidik ya. Oke, siap. Mungkin waktu sudah menunjukkan 10.51. Di sini kita masih ada waktu 9 menit untuk menutup. Mungkin ada ending kata-kata penutup dari Pak Edi dan Pak Dudung saja ya. Mungkin dilanjut seperti itu ya Pak Edi? Ya, silakan. Mungkin dimulai dari Pak Dudung dulu ya Pak ya Bu ya. Ya Pak, maaf. Dipersilakan Pak Dudung untuk ada closing penutup katanya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih sebagai penutup. Sahabat semua, sahabat guru, ya, ada juga kepala sekolah dan pengawas, terutama guru. Sahabat guru, yang hari ini kita bertemu muka bersua pandang, sungguh betapa bangga dan terhormatnya menjadi guru. Sungguh betapa bangga dan terhormatnya menjadi guru. Sesungguhnya keterhormatan dan kebanggaan menjadi guru itu jauh akan lebih baik, jauh akan lebih bermartabat ketika kita terus belajar, terus meningkatkan kemampuan, tidak hanya menjadi pendidik di ruang kelas, tetapi kita pun
harus menjadi pendidik di ruang publik, di ruang manapun. Sahabat semua, makna dari kebanggaan menjadi guru adalah memang profesi terhormat dan jangan pernah berhenti belajar. Usahakan kita harus selalu lebih berilmu dibanding orang lain. Sulit, tapi harus bisa. Terima kasih. Baiklah, untuk Pak Dudung, demikian closingnya. Untuk Pak Edi, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, guru-guru yang luar biasa. Hari ini kita sedang melakukan pergeseran akademis, di mana dibutuhkan sebuah kemauan yang keras dengan segala challenge dan tantangan yang tidak mudah tentu saja. Tetapi ketika kita bilang tidak mudah, maka bukan berarti itu tidak mungkin. Artinya sesulit apapun, ketika kita mau melakukan perubahan, maka itu mungkin. Dan berawal semuanya itu dari diri kita. Saya titip beberapa hal kepada ibu bapak, ayo teruslah bergerak karena sesungguhnya penghambaan diri kita tidak akan berakhir sampai kepada titik nadi darah penghabisan sebelum murid-murid kita merasa terlayani, orang tua murid juga merasa menjadi mitra kolaborasi daripada kita. Karena sesungguhnya kalau mau pendidikan ini terus bertahan, maka bukan tanggung jawab siapa, tapi tanggung jawab kita bersama. Nah, kita sebagai seorang guru tentu saja harus memberikan efek positif yang luar biasa, di mana kita akan fokus terhadap komitmen tujuan kita, akan selalu mandiri di dalam cara-cara kita mengajar dan belajar, lalu juga kita akan selalu berefleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Maka guru akan terus diingat, akan terus dikenang oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ketika seluruh stakeholder yang menginginkan perubahan tentang pendidikan itu merasa bahwa kita berefek positif. Terima kasih sekali lagi buat Pak Dudung yang sudah sangat banyak memberikan ilmunya terhadap kita, karena hari ini juga pasti di sela-sela kesibukan beliau juga beliau menyempatkan diri untuk bersuakata dengan kita, dan mungkin di kemudian hari juga jangan pernah menolak ketika kita undang kembali, walaupun hanya diberdayakan. Terima kasih Pak Dudung sekali lagi. Terima kasih Bu Ismaya, terima kasih Pak Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin saya sedikit simpulkan dari semua yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang hebat-hebat ini. Saya tadi awalnya canggung ya, setelah mendengar beliau-beliau bertutur, saya agak jadi sedikit tenang karena wow, mampu membuat kita menambah ilmu kita. Nah, di sini seperti yang Pak Dudung tadi bilang bahwa berbanggalah menjadi guru, di mana kita harus menjadi guru yang bermartabat, dan terus belajar. Seperti yang dikutip, seperti yang pernah saya dengar juga istilah, kalau tidak salah itu Bob Sadino ya. Kalau kita memang sudah merasa penuh, bahkan kalaupun guru sudah merasa penuh itu ya, air seperti dalam gelas, buang dulu aja airnya, baru kita isi lagi. Terus seperti itu. Bila kita sudah merasa penuh, ada lagi ilmu yang dapat, mungkin kita buang lagi saja airnya dulu untuk sementara dan kita tampung lagi ilmu-ilmu dari beragam sumber. Meskipun mungkin kita sudah selalu penuh, tapi teruslah belajar. Mungkin itu. Dan dari Bapak Edi, kita harus terus bergerak, kata beliau, dan ya dengan salah satunya di komunitas guru belajar ini. Mungkin demikian closing dari saya dalam artian kesimpulan hari ini, dan alhamdulillah di sini diingatkan kembali untuk mengisi presensi bagi yang hadir akan diberikan sertifikat oleh KGB, dan juga untuk berikutnya Pak Host, bagaimana? Saya silahkan kepada Pak Host. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah memandu jalannya acara TPD kali ini, yang sudah ditemani ataupun sudah banyak pencerahan dari Pak Dudung selaku pengurus ataupun di PB PGRI, dan Pak Edi Gunawan selaku Ketua KGB Sukabumi. Untuk sertifikat insya Allah hari ini
di-share ataupun dikirim melalui email, dan materi sudah saya share di chatroom untuk bisa di-download. Kalaupun ada yang susah, nanti bisa komunikasi di grup WhatsApp KGB yang sudah dibentuk. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di TPD berikutnya dengan materi-materi yang lebih menarik lagi dan dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.